Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala mamaridduhu wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh kemuliaan, dan bulan penuh ampunan. Semoga amal ibadah puasa kita pada tahun ini dan juga amaliyah Ramadan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, sidang sholat jamaah tarawih yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk memaparkan materi terkait mengejar dunia, menggapai akhirat. Bapak, Ibu, sidang sholat jamaah tarawih yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita hidup di dunia ini, di mana dunia ini adalah sementara dan penuh senda gurau. Ibaratnya kita sebagai seorang musafir yang sedang berjalan menuju titik pemberitaan terakhirnya, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hadid, dalam ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Artinya, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan penuh senda gurau. Artinya apa? Ya, namanya permainan, ada awal, ada akhir. Ada yang kalah, ada yang menang. Ada yang menangis, ada yang tertawa. Itulah dunia, penuh permainan. Bagaimana kita bisa memainkan permainan dunia ini? Jika kita di dunia ini melakukan banyak amal kebaikan, maka kita nanti akan tertawa di akhirat nanti. Tetapi jika kita banyak melakukan keburukan di dunia, maka nanti di akhirat akan menangis, menyesali. Bapak, Ibu, sidang sholat jamaah tarawih, dunia ini berasal dari kata dana yadnu, artinya adalah sempit. Dana yadnu jadi dunia, artinya qorib, dekat, sempit. Karena dekat dan sempit, maka dunia ini tidak lama, pendek, tidak panjang. Bahkan di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu At-Tailah Al-Iskandari, dalam kitab Al-Hikam yang sangat monumental, beliau berkata, Allah menciptakan waktu tidak terbatas. Tidak terbatas, tetapi waktu yang kita punyai terbatas. Waktu tidak terbatas, tapi waktu yang kita punyai terbatas. Ada yang mempunyai waktu berusia 1 tahun, 20 tahun, 70 tahun, 90 tahun, itu terbatas. Kata Nabi bahwasanya rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, terbatas. Oleh karena itu, karena hidup kita di dunia ini terbatas, maka gunakanlah untuk amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, agar nanti di akhirat nanti kita akan mendapat kebahagiaan. Dunia ini bagaikan ladang
di mana kita menanam kebaikan yang banyaknya nanti di akhirat akan kita panen. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Kita tanam kebaikan, tanam segala kebaikan amal soleh, nanti akan dipanen di akhirat nanti. Bapak Ibu sidang salat jamaah tarawih yang berbahagia, oleh karena itu bagaimana cara kita memandang dunia? Apakah kita cuek-cuek aja atau kita tetap semangat untuk hidup di dunia ini atau bagaimana? Nah, untuk hidup di dunia ini, maka kita menghadapinya dengan wajar-wajar saja. Dalam arti kita tidak mengeluarkan seluruh energi kita untuk dunia. Apa-apa ingin kita kuasai, apa-apa ingin kita miliki, apa-apa ingin kita kejar. Kalau itu yang kita lakukan, maka habis energi kita untuk dunia, tidak memikirkan akhirat. Dalam berbisnis misalnya, akhirnya sibuk dengan bisnis, ketika azan tidak mendengarkan azan, tidak menjawab panggilan azan. Kemudian ketika sudah mempunyai uang, udah bisa berhaji tetapi tidak digunakan untuk berhaji, jadi pikirannya itu hanya dunia. Padahal yang bagusnya ketika kita berbisnis, ada azan, kita jawab panggilan azan, kita ambil wudhu, kita sholat. Ketika kita sudah punya uang, kita berangkat haji. Jangan ditunda-tunda, jangan sayang. Wah, udah punya uang nih ya, tetapi untuk haji kayaknya sayang ya, tahun ini ada tender. Kita tidak berangkat haji, ini sayang, rugi kita. Tetapi jadikan bisnis kita, jabatan kita, karir kita itu untuk akhirat. Jadi akan semangat ketika bisnis ada azan, jawab. Salat. Ketika sudah ada uang, berangkat haji. Jadi tidak hanya dunia yang dipikirkan, tapi juga akhirat. Nah, bagaimana cara kita memandang akhirat? Apakah kita harus akhirat saja yang dipikirkan? Itu juga berbahaya. Kenapa? Karena kita kan hidup di dunia yang penuh materi. Kita perlu sandang, perlu pangan, papan, perlu nafkah, perlu makan. Kalau hanya kita mengejar akhirat, tentu kita tidak akan bisa melakukan apapun di dunia. Hanya ngaji saja, hanya sholat saja, hanya berdoa saja, tidak bekerja itu juga tidak benar. Karena firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah amal untuk akhiratmu, tetapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi kejar akhirat, tetapi tidak melupakan dunia. Jadi harus seimbang. Akhirat dikejar, dunia juga dikejar. Arti seimbang, tidak dunia saja, akhirat ditinggalkan. Tidak akhirat saja, dunia tidak dikejar. Jadi seimbang. Bapak Ibu hadirin sholat jamaah tarawih yang berbahagia, jadi hidup itu harus seimbang. Contohnya ketika kita dulu waktu kecil ya, belum bisa naik sepeda ya, masih kan belum seimbang. Ketika mencoba terus jatuh, mencoba lagi terluka, lama-lama setelah berusaha akhirnya seimbang, akhirnya bisa menaik sepeda. Ini artinya apa? Seimbang. Atau juga contohnya seorang pemain akrobat ya, di atas tali. Awalnya kan jatuh karena belum bisa seimbang. Lama-lama terus belajar, akhirnya seimbang. Jadi sebenarnya kehidupan dunia dan akhirat itu harus seimbang. Jadi tidak hanya lebih mementingkan dunia, akhirat ditinggalkan, tidak juga mementingkan akhirat, dunia dilupakan. Bahkan di dalam ayat Al-Quran ada kosakata yang sama jumlah, dua kosakata yang berlainan artinya, tetapi jumlahnya sama. Kata apa itu? Itu kata al-hayat dan al-maut. Al-hayat itu artinya hidup.
itu adalah dunia. Kemudian al-maut artinya mati, itu akhirat. Kata al-hayat dan al-maut, dua kosakata yang berbeda ini di dalam Al-Qur'an itu mempunyai jumlah yang sama, yaitu 145. Artinya apa di sini? Artinya dunia dan akhirat harus seimbang. Ya, kita harus mengejar kehidupan dunia, untuk kebutuhan di dunia, untuk materi, dan untuk akhirat juga dikejar. Ikmal lidunaka ka'annaka ta'ishu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, tetapi kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.